Sang Jenderal turun gunung, Muldoko ngamuk ancam melaporkan Roky Gerung, sudah tak bisa ditoleransi, harus dikandangin, hajar. Mengikuti aturan, kalau tidak mengikuti aturan jangan dilakukan, akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Ya. Ya. Apa itu? Istana akan melapor ke polisi kan? Oh, ya. Kalau perlu Muldoko akan laporan. Kan begitu. Tapi tim hukum PD Perjuangan sudah mengerti soal itu, sudah sangat teliti. Sehingga ketika mereka datang ke Baris Krim Polri, mereka membawa banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa ternyata Roky Gerung ini melakukan penyebaran berita palsu atau berita bohong, sehingga pelaporannya itu nggak harus Pak Jokowi, bisa dari PD Perjuangan. Sehingga ketika banyak dari kita hanya fokus kepada penghinaan gitu ya, terkait pernyataan Roky yang viral di mana-mana itu, ini PD Perjuangan menyiapkan banyak sekali bukti, dan saya yakin mereka sudah mendengar atau menonton pernyataan atau video Roky Gerung secara full. Roky Gerung kali ini offside. Videonya yang terakhir viral beredar, dia dengan teganya memaki-maki Presiden Jokowi dengan kata-kata makian yang kasar dan sangat merendahkan, yang saya sendiri sulit mengucapkannya di sini karena sangat-sangat tidak pantas. Roky Gerung kali ini sudah sangat offside. Dia tidak lagi tampil sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi. Citra yang selalu dia tampilkan ketika tampil di stasiun televisi, seolah-olah di dunia ini hanya dialah yang paling pintar, yang lain dungu semuanya. Roky Gerung aslinya hanyalah pencaci ulung yang di hatinya tumbuh pohon kesombongan dan mengeras menjadi penyakit hati dan terlihat keluar dari mulutnya dalam bentuk caci maki. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku siap melaporkan Roky Gerung atas hinaan dan caci maki terhadap Presiden Joko Widodo. Roky Gerung sebelumnya mengkritisi kebijakan Jokowi dalam membangun IKN dan menyebutnya seorang bajingan tolol. Muldoko pun mendukung sikap relawan Jokowi yang melaporkan Roky Gerung ke kepolisian. Menurut dia, tindakan para relawan Jokowi sudah tepat. Muldoko menilai hinaan yang disampaikan Roky Gerung bermaksud untuk menyerang pribadi Presiden Jokowi. Ia juga berpendapat sikap Roky sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Karena itu, Muldoko berharap agar aparat kepolisian mengambil tindakan hukum kepada Roky Gerung sesuai dengan aturan yang berlaku. Sang Jenderal, salah satu kaki tangan Presiden Jokowi, sudah naik pitam. Ia tak terima presidennya dihina dan dicaci maki sedemikian rupa. Memang kudu dikasih pelajaran kok si dungu satu itu. Sudah terlalu lama bacotnya berkicau. Karena bernegara ada aturannya, rule-nya jelas, tidak boleh sembarangan. Dan terkait rencana aksi unjuk rasa 10.000 relawan Jokowi untuk menuntut penangkapan Roky Gerung, Muldoko pun mendukungnya selama mengikuti aturan yang berlaku. Dengan demikian persoalan-persoalan baru tidak akan muncul. Jika sudah begini, Roky harus bersiap untuk menerima konsekuensinya. Ia bukan hanya akan menghadapi relawan pendukung Jokowi saja, tapi juga masyarakat Dayak dan juga dari pihak istana juga. Kesombongan Roky soal Jokowi tidak akan berani mengambil sikap, ternyata menjadi bumerang bagi Roky sendiri. Memang bukan Presiden Jokowi sendiri yang memerintahkan, namun turun tangannya Sang Jenderal sekaligus kaki tangan Presiden sudah membuktikan bahwa yang dilakukan Roky sudah keterlaluan. Mengkritik boleh, sah-sah saja, tapi harus mengikuti aturan dan tidak menyerang harkat dan martabat seseorang, apalagi seorang presiden yang dipilih lebih dari 80 juta rakyat Indonesia. Tentu itu sudah melanggar aturan perundang-undangan dan harus ditindak dengan tegas. Jika tidak ditindak tegas, orang semacam Roky ini akan menjadi duri dalam daging bagi demokrasi negara ini. Memang penting untuk mengusut kasus tersebut dan penting untuk kita dan tokoh masyarakat beserta pejabat publik untuk bisa melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi kasus yang sama. Perlu diingat bahwasannya kejahatan itu selalu datang silih berganti dalam kehidupan. Banyak orang yang masuk dalam kejahatan sehingga harus dihindari. Terhadap Roky Gerung yang membuat pernyataan yang diduga kasar juga menghina pribadi presiden, maka perlu pengusutan lebih lanjut.
pihak yang merasa dirugikan harus melaporkan diri agar diproses. Dalam waktu lalu kita masih mengingat seorang Rocky yang begitu vokal dan lantang dalam bersuara. Selain itu, Rocky tiada habisnya memberikan kritik pada pemerintah. Kritikan Rocky Gerung yang berada di berita juga dalam sebuah video tidak patut untuk ditiru. Kita harus bisa belajar dari kejadian yang kemarin. Kita juga menilai Rocky Gerung akan selalu begitu, cuma tak perlu ditiru apa yang dia lakukan. Sekali lagi, kita boleh mengkritik karena konstitusi kita melindungi hal itu. Cuma harus diperhatikan juga bahwa kritik harus secara baik dan benar. Jangan sampai kritik tersebut membawa kegaduhan dan juga membawa keburukan untuk negeri ini. Mengkritik itu perlu, tapi tidak dengan kata-kata kasar. Kalau kritik kasar dibenarkan, maka orang lain akan mengikuti kritikan kasar tersebut sehingga hasilnya kita pun asik berkata kasar. Jangan sampai karena tidak suka dengan seseorang membuat kita mengucapkan kata-kata kasar. Harus diingat bahwa kita hidup dalam sebuah bangsa yang punya adat budaya ataupun kebiasaan. Di adat budaya kita, pasti diajarkan untuk tidak berkata kasar terhadap orang lain, sehingga kita harus mengikuti hal tersebut. Untuk masyarakat pun jangan sampai terpengaruh oleh pernyataan Rocky. Kita harus bisa mengikuti hal-hal yang baik dan berucap dengan baik pula. Jadi, bagaimana menurut Anda? Piala Jokowi, Irma Suryani Caniago naik pitam, Rocky Gerung sebut Presiden Jokowi bajingan tolol, tampar telak. Orang tak beragama pantas mulutnya kotor penuh sumpah serapah. Hajar bu. Tidak pantas seorang yang mengaku akademisi bicara bajingan tolol. Saya kira itu bukan bahasa seorang akademisi. Tapi pantas omongan seperti itu keluar dari orang yang mengaku tidak percaya kitab suci. Karena kalau tidak percaya kitab suci, artinya orang tersebut tidak beragama. Maka kemudian wajar saja kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah terus setiap hari. Nah, bagi masyarakat Indonesia yang selalu mengeluh-ngeluhkan Rocky Gerung, sadarlah ya bahwa tidak pantas bagi orang yang beragama mengidolakan orang yang tidak beragama. Cuma memang yang membuat saya tersentak itu adalah Rocky Gerung menggunakan pilihan diksi yang menurut saya sangat kurang ajar. Dia mengatakan presiden itu seperti bajingan tolol, bajingan pengecut. Banyak hal yang tidak layak diucapkan oleh seorang siapapun bentuknya lah kepada publik. Apalagi kepada kepala negara. Pada saat satu telunjuk menunjuk orang lain, 4 jari yang lain menunjuk dirinya sendiri. Inilah cermin dari kualitas seorang Rocky Gerung. Kualitasnya seperti itu. Rocky Gerung kali ini offside. Videonya yang terakhir viral beredar, dia dengan teganya memaki-maki Presiden Jokowi dengan kata-kata makian yang kasar dan sangat merendahkan. Yang saya sendiri sulit mengucapkannya di sini karena sangat-sangat tidak pantas. Rocky Gerung kali ini sudah sangat offside. Dia tidak lagi tampil sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi. Citra yang selalu dia tampilkan ketika tampil di stasiun televisi, seolah-olah di dunia ini hanya dialah yang paling pintar, yang lain dungu semuanya. Rocky Gerung aslinya hanyalah pencaci ulung yang di hatinya tumbuh pohon kesombongan dan mengeras menjadi penyakit hati dan terlihat keluar dari mulutnya dalam bentuk caci maki. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago menanggapi ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yang dilontarkan oleh Rocky Gerung. Menurut Irma, perkataan itu tidak pantas dikeluarkan oleh orang yang mengaku sebagai akademisi yang berbicara kasar seperti bajingan tolol. Pasalnya, bahasa yang dikatakan Rocky Gerung itu bukan bahasa seorang akademisi, namun pantasnya omongan itu keluar dari orang yang tidak percaya dengan kitab suci. Artinya, orang tersebut tidak beragama. Maka demikian wajar saja kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah setiap hari.
Dalam tayangan itu, ia juga menyampaikan kepada masyarakat Indonesia yang selalu mengeluh-elukan Roky Gerung untuk tidak lagi menyanjung sangat akademisi itu, karena tidak pantas sebagai orang yang beragama mengidolakan orang yang tidak beragama. Anggota Komisi 9 DPR itu juga menilai, orang yang tidak percaya dengan kitab suci tentunya tidak akan percaya dengan agama. Untuk itu, Irma berpesan agar masyarakat dapat menjaga etika dan sopan santun, meskipun politik itu dinamis, tapi tak boleh melakukan ujaran yang tidak pantas yang disampaikan seperti Roky Gerung. Apa yang disampaikan Irma Chaniago langsung menampar telak Kadal Gurun. Saya setuju dengan pernyataan Bu Irma, tapi tidak dengan partainya. Pasalnya, selain mengeluh-elukan Roky Gerung, mereka juga sering menyuarakan ujaran kebencian kepada pemerintah dan juga Presiden Jokowi. Tapi ya dimaklumi aja, Bu, keturunkan otaknya memang terbalik. Yang baik seperti Jokowi dibenci, yang busuk seperti Gerung dipuja. Yang sudah memberikan banyak hal kepada negara mulai dari menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden justru dibenci. Tapi yang cuma jadi provokator akut malah dipuja-puja. Seperti diketahui, beredar potongan video Roky Gerung di berbagai platform media sosial yang dinilai telah menghina Presiden Jokowi. Terlihat dalam tayangan yang diunggah kanal YouTube Refli Harun, terdengar Roky Gerung mengatakan begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, ia jadi rakyat biasa, gak ada yang peduli nanti. Tetapi lanjut Roky Gerung, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia mesti pergi ke Cina untuk nawar-nawarin IKN. Ia mesti mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Ia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak mikirin nasib kita. Hal seperti itu menurut Roky, bajingan tolol. Cara berpikir begini yang sangat berbahaya bagi perpolitikan kita. Artinya, bukan lagi akal sehat yang dikedepankan, tapi menang-menanganlah yang utama. Ejekan, hasutan, caci maki, dan hoax menjadi senjata paling ampuh ketimbang akal. Saya merasa cukup diwakilkan oleh pernyataan Bu Irma tadi yang mengatakan jika Roky Gerung tidak pantas menjadi pengamat akademisi, melainkan lebih cocok jadi politisi. Sebab, seorang akademisi akan mengeluarkan pernyataan yang mencerdaskan, bukan menyesatkan dan disertai dengan fakta dan data yang dirangkai dalam premis-premis pendukungnya yang tidak saling bertentangan. Sebab, premis-premis yang diutarakan sebagai dasar menyimpulkan sesuatu yang bertentangan dengan data dan fakta adalah kesesatan. Seorang akademisi juga tidak berat sebelah. Seorang akademisi tidak berbicara berdasarkan kepentingannya sendiri, melainkan demi kebenaran. Kalau memang fakta terbukti salah, maka harus disalahkan. Sebaliknya, kalau fakta terbukti benar, harus dibenarkan. Bagaimana mungkin ada seorang pengamat yang hanya menyerang satu pihak, mengkritik dan menghujat berdasarkan argumen sok tahu? Tak satu pun prestasi pemerintah yang pernah ia singgung. Jadi apa bedanya dengan politisi oposisi? Berbicara dengan logika akal sehat tentu saja buang-buang tenaga untuk menangkal lawan yang hanya menyerang pribadi. Ibaratnya api, lawannya api juga. Bagaimana menurut Anda?